Nah, sebelum masuk ke pembahasan kita, ya ini udah pembahasan sebenarnya. Ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi nanti ada hal-hal tertentu yang sebelum kita merumuskan teori kuantum, gitu ya, itu seakan-akan impossible. Dia mustahil dilakukan. Gitu ya. Ini saya lupa menyebutkan ya siapa yang merumuskan ya. Nanti mungkin saya susulkan. Kalau nggak salah orang Israel ini. The Impossible Bomb Puzzle. Kira-kira seperti ini. Jadi ini ada pabrik ya Pak Ibu ya. Dia membuat bom. Bomnya ya bom itu pasti ada triggernya ya. Trigger itu yang nanti kalau terpicu dia akan membuat bom itu meledak. Nah trigger ini sangat sensitif terhadap cahaya. Bahkan terhadap partikel apapun ya tersentuh juga meledak. Bahkan kena partikel juga meledak gitu ya. Ini eksperimen pikirannya gitu. Bahkan dia kena satu foton juga meledak ya. Triggernya itu sangat bagus gitu, sangat sensitif ya. Nah, ini pabrik ini ternyata dapat masalah ini. Mereka ketika memproduksi bom itu ternyata ada yang fault, ada yang defect ya, ada faulty, ada yang defect bomnya. Defectnya apa? Ternyata ada sebagian bom yang bagus, jadi dia bisa menghasilkan bom yang bagus dengan triggernya yang sensitif tadi bagus gitu. Tapi ada sebagian bom lain yang loh ternyata triggernya nggak terpasang gitu, jadi bom itu tanpa trigger. Ya, wah ini gimana ini? Anggap ya Bapak Ibu ya, mereka memproduksi 150 bom gitu ya, dan mereka nggak tahu mana yang bom yang bagus, mana yang bom yang buruk ya. Anggap sebenarnya yang aktualnya 100 bom itu bagus. Ya, yang 50 itu defect gitu. Tapi mereka nggak tahu kan, mereka pengen tahu yang bom bagus mana, yang bom defect mana. Wah, ini bingung kan. Jadi tugas kita adalah mengidentifikasi bom yang bagus. Tapi ini artinya kita harus mencek ya, bom yang bagus itu beneran bagus atau enggak. Apa yang harus kita cek? Triggernya gitu kan. Nah, pada saat kita cek ya kita sentuh kan, bagus nggak triggernya? Meledak gitu. Gitu kan. Yang lain kita cek lagi. Nggak ada triggernya, aman. Oh, ini berarti bom yang rusak berarti kita singkirkan. Cek lagi, ambil. Nggak ada triggernya, aman, kita singkirkan. Pas kita dapat lagi bom yang bagus, kita cek kan. Kita nggak tahu kan itu bomnya bagus. Meledak lagi gitu dan seterusnya. Akhirnya apa? Kita bisa mengidentifikasi bom yang bagus tapi itu habis gitu. Kalau gitu kan berarti nggak ada gunanya Pak Ibu ya mengidentifikasi. Ya ini memeriksa tiap bom itu bukan strategi yang bagus karena kita harus menyentuhnya atau menyinarkan cahaya ke bom itu gitu ya. Selemah apapun cahaya itu bomnya meledak. Nah, bagaimana ini menyelesaikan problem ini? Jika kita hanya diperbolehkan, oke lah, ada bom yang meledak, tapi ya mbok jangan semuanya gitu. Wong kita kan mau mengidentifikasi bom yang bagus. Kira-kira tadi kan ada 100 bom yang bagus, 50 bom yang defect. Masuk 100 meledak semua gitu ya. Ada sebagian yang meledak oke, tapi pabrik ini pengen menyelamatkan bom yang bagus. Nah, ini kan kayaknya impossible ya. Atau mungkin nanti Bapak Ibu ada yang enggak impossible gitu. Oke, mungkin sampai titik ini dulu Bapak Ibu. Silahkan kalau ada diskusi, nanti baru kita lanjutkan. Ya, silahkan Bapak, Ibu-Ibu kalau ada yang hendak bertanya. Tadi share slide-nya jalan ya Pak Dim? Jalan ini. Oh oke. Saya pikir nggak jalan. Oh sedikit Mas Dim. Enggak, silakan. Silakan. Jadi Agung. Oh Pak Agung. Pak Prof Agung. Muridnya Mas Dimitri paling Ya Pak Agung guru saya. Silakan Pak Agung. Jadi kalau menurut saya terkait dengan fenomena itu kadang-kadang tools itu mempengaruhi.
Jadi ini saya diajari sama Mas Dimitri itu kaitan dengan Fourier ya. Jadi kalau di Fourier itu kan ada semacam teorema yang paling dasar, itu kalau transformasi Fourier dari Dirac, delta Dirac, itu kan satu ya. Delta Dirac itu ideal dari sisi lokalitas. Jadi dia hanya ada di titik nol kan. Kemudian satu itu betul-betul non lokal, artinya dimanapun ada satu. Nah itu jadi kalau di transformasi Fourier itu nanti intinya bahwa kalau di domain waktu, ini kan domain waktu frekuensi kalau di teknik elektro ya. Kalau di domain waktunya itu sempit, maka di domain frekuensinya pasti akan lebar. Nah, kebetulan kalau urusannya adalah antara posisi dengan momentum, itu keduanya terhubung dengan transformasi Fourier. Jadi kalau pakai bahasa Mas Dimitri ini kan yang namanya hubungan tadi, kalau yang satu itu sangat precise, sangat sempit, sangat akurat, maka satunya lagi pasti tidak. Jadi kalau dari sisi tools tadi pas ya, artinya memang kita ngelihatnya pakai Fourier transform, maka ketidakpastian Heisenberg itu pasti, kira-kira begitu. Ya, ya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Silakan Pak Dimitri. Oh. Ya, kalau engineer sekarang itu kalau menurut saya pas belajar teori pengukuran langsung kita sudah biasa ya. Saat kita mengukur pasti mengganggu sistem itu. Nah itu ada batas pengetahuan manusia yang memang harus diterima ya. Nah ini menjadi makin menarik ya. Kalau di dalam relung-relung terkecil dari atom menurut model para fisikawan itu ternyata ya jangankan kita ukur gitu. Dalam formulasi teoritisnya saja itu benar-benar kelebihan mekanika kuantum menurut saya itu ya. Jadi postulat-postulatnya ini benar-benar sangat teliti untuk membedakan kondisi state system, keadaan sistem ketika dia itu tidak dipengaruhi pengukuran apapun ya, dan ketika dipengaruhi pengukuran apapun sekecil apapun ya, itu sebetulnya sudah mengganggu sistem. Nah itu mungkin di mekanika klasik yang mekanika sebelumnya tidak atau kurang dielaborasi gitu. Dan di mekanika kuantum ini dielaborasi dengan mendalam. Makasih Pak Agung. Pak Dim, Pak Budi. Monggo, Baik, Pak Armen. Mari, Prof. Pak Armen, Pak Prof. Saya sebetulnya ada pertanyaan sederhana ya. Kalau tidak ada cahaya, apa ada posisi gitu? Jadi waktu kita bicara momentum, itu kan dalam fisika yang biasa itu kan massa sama kecepatan ya. Yeah. Dan kecepatan itu kan perpindahan posisi gitu. Jadi kalau tidak ada cahaya, apa artinya posisi, apa artinya kecepatan gitu. Nah, bukannya sangat logis gitu bahwa kalau kita tahu posisi, kita tidak tahu kecepatan gitu. Karena pindah dia.